Halo guys, kembali lagi dengan saya Farid Ibnu Syafrian dari kelas 2I Pemasaran dengan NPM 121020638 Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang membangun human capital. Membangun human capital. Human capital management. Human capital management adalah bentuk manajemen sumber daya yang memiliki banyak ruang lingkup kerja. Ruang lingkup kerja ini termasuk dalam hal pekerjaan, akuisisi, serta pengembangan karyawan yang efektif agar bisa mengoptimalkan nilai ekonomi perusahaan. SDM unggul. SDM unggul adalah SDM yang mampu beradaptasi, menerima, dan merangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Selanjutnya adalah work investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi experience-nya. Variabel penting SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut, menurut Gomez 2003, dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Selanjutnya adalah pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang dinamis, baik jumlah maupun mutu. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Penekanan kualitas SDM. Yang pertama adalah kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua adalah kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Dan yang ketiga adalah kualitas kekarya yang meliputi beberapa faktor. Di antaranya adalah A. Faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. B. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. C. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Selanjutnya adalah kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas, ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gaspers 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetisi, komitmen, dan karakter agar organisasi lebih berkualitas. Selanjutnya, dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hakikat organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Human capital dan investasi pembangunan SDM. Investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan,
menyediakan tenaga pendidikan, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggulan dan berkarakter. Berikutnya, standar kualitas. Standar kualitas produktivitas memenuhi standar Apati SDM mendapatkan penggalan belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan minat bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah konsep human capital, modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya untuk pendidikan. Mempersiapkan generasi emas, gold generation. Anak yang sehat dan cerdas mendapatkan generasi emas di masa yang akan datang. Bakal aptitude adalah benih dan suatu sifat yang baru akan tampakkan ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang pada dasarnya. Semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, nekat olahraga, bakat bahasa, dan bakat lainnya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalent, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan tekad dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban.